Terdengar? Terdengar, Pak. Oke, saya on cam ya. Maaf nih, Pak banget nih. Ayo on cam kita mulai nih. Ayo yang belum on cam silakan. Nih, masih banyak nih yang belum on cam nih. Bukan masih banyak, banyak banget. Yuk, yang belum Sahira Jua, belum Jostaria Brian, siapa lagi? Zikri ya. Muhammad Sefa, Elizabeth, Damayanti, Zahra Adia, Muhammad Raska Rizi. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sebelum kita mulai, lebih dalam mari kita berdoa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pertama saya mengucapkan mohon maaf lahir batin ya, selamat berlebaran gitu ya. Terus semoga sehat selalu yang kembali menuju Jakarta, semoga disehatkan, diselamatkan ya, Mbak Afifah Noa ini ya, di bis ya. Nah, soalnya backgroundnya nampak banget tuh. Iya, ke jalan-jalan deh. Oke, dan maaf juga ya, saya janji jam 8, ternyata 8 berapa ya, 8.50 tadi. Jelas banget hujan di sini ya, nggak bisa berkata-kata lagi saya. Dan tadi saya udah mulai join, puter aja muter, di WA lancar, tapi di saat menghubung ke Zoom, dia muter-muter aja terus gitu nih. Gitu, makanya tadi tak pending 30 menit, ternyata masih nggak bisa. Terus juga, ya udah saya minta tambahin 15 menit untuk pindah lokasi, seperti itu, pindah tempat. Maaf banget pokoknya. Mungkin udah lama join kan ya, maaf banget pokoknya ya, mengantuk pula mungkin. Oke. Nah, itulah pada Allah ya. Jadi kita hanya bisa berencana tapi Allah menentukan gitu kan ya. Baik teman-teman, kita mulai ya pada pertemuan ketiga tiga ini ya, di mata kuliah statistika matematika 2. Saya izin share screen ya. Ini RPS kita ya. Di pertemuan tiga ini kita akan bahas tentang metode kemungkinan maksimum atau maksimum likelihood estimation ya, estimasi gitu nih. Ini yang akan kita bahas. Nih, kegiatan pelaksanaan materi pokok kuliahannya itu tentang menjelaskan tahapan penugasan parameter, mampu menerapkan metode kemungkinan maksimum, mampu menerangkan kelebihan dan kekurangan dari metode momen dan metode momen dan kemungkinan maksimum. Nah, ya, kemungkinan maksimum. Kemungkinan itu ada estimasi namanya. Ya, maksimum ya maksimum. Ya metode ya metode. Jadi MLA biasanya. Maksimum likelihood estimation, estimasi gitu nih. Kemungkinan metode maksimum atau metode kemungkinan maksimum gitu ya. Ini PPT-nya gitu ya. Nah, maksimum. Kenapa dinamakan dengan penduga titik gitu nih? Penduga titik. Tahu lintang Ayuza? Kenapa dinamakan dengan penduga titik? Kenapa nggak penduga penduga koma Pak? Atau penduga tanda tanya? Kenapa penduga titik? Warna titik, Pak. Karena apa? Karena titik Pak. Nggak tahu, Gitu. Pak.
Nggak tahu. Oke, kita cari yang lain. Siapa ya? Yang nunduk-nunduk lah. Yahya Hayashi. Kenapa udah titik? Kenapa siapa penduga titik? Mungkin karena kenapa ya, Pak? Sama Bang, nggak tahu juga. Nih, maaf ya. Maaf, maaf. Saya terlempar. Saya nggak tahu, saya terlempar atau kalian lempar saya? Iya. Maaf ya, sebenarnya saya terlempar ya. Tiba-tiba aja. Bisa duluan? Ya, ya. Atau Hayashi namanya? Apa ya, Pak? Hmm, masih belum tahu juga sih, Pak. Saya tahu juga. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, masih penduga titik itu, kita menduga ya, anggap ada suatu baris ya. Kita menduga di set di sini tuh apa, berapa sebenarnya ya gitu. Jadi Cak, misalkan gini, metode maksimum kemungkinan set ke gini, ke kemungkinan di K ini ya. Nah, itu titik itu berapa? Nah, titik dalam hal ini itu biasanya dinamakan dengan parameter. Ya, kita menduga parameternya seperti itu. Misalkan kalau eh, tulisannya nih, tulisan itu populasi ya, populasi misalnya metode kemungkinan maksimum. Kita menduga si K ini misalkan, titik K ini berapa gitu nih. Nah, contoh realnya misalkan populasinya adalah kelas kalian nih, kelas kalian itu populasinya. Kita menduga titiknya itu ada rata-rata kalian gitu, rata-rata. Oh, itu titiknya. Atau menduga bukan rata-rata, rata-rata berat badan kalian gitu. Rata-rata kalian nggak mungkin ya, apa yang rata-rata kan? Rata-rata berat badan kalian misalkan 60 kilometer, 60 km, 60 kilogram gitu ya. Itu yang kita duga gitu. Kenapa nggak koma, Pak? Ya, kadang kan maksudnya menduga koma ya kalau titik, jadi titik itu dinamakan dengan misalnya parameter gitu. Parameternya apa nih? Kalau dia populasi parameter, kalau misalkan dia sampel statistik namanya. Penduga parameter gitu. Dan jadi yang di slide kedua aman kok. Ya ini lihat slide yang berapa nih? Ada berapa nih di sini? Nah, jadi aman. Ya, dipotong sama koper. Tinggal 5 dong. Nah, jadi yang lagi di jalan ya aman dia. Bisa sebentar nih. Tidak semoga itu perguso saya lamain nanti. Aman ya, Afifah Nuraini. Ah, nggak apa-apa ya, agak 2 jam lah mungkin, 2 jam setengah mungkin ya. Enggak, insya Allah ya. Oke, kita coba ya. Nih, perhatikan, perhatikan nih, perhatikan. Di sini kuncinya nih. Nah, walaupun cuma 6 slide ya, perhatikan. Nah, di sini anggaplah ini ada populasi. Yang buatan pertama ini populasi, ya. Yang ini sampel. Nah, dalam populasi ada dalam baca. Ada data-data di sini ya. Yang kita simbolkan dengan huruf X besar. X besar, ya. Nah, terus di sini ada namanya theta. Theta ini adalah parameter, ya. Atau nilai yang menggambarkan populasi di mana theta ini adalah anggota omega. Apa itu omega? Omega itu adalah populasinya, ya bukan bukan apa namanya omega makanan ya, tapi ini adalah populasinya. Oh, das lagi sekarang ya, tiba-tiba aja tadi berhenti. Theta ini adalah apa namanya parameternya. Ini anggota, ini populasi gitu, omega. Jadi theta ini berada di dalam populasi. Contoh X besarnya, pembacanya itu adalah kalian nih, ya. Populasinya adalah kalian yang ada di kelas ini gitu ya, di kelas StatMat 2 gitu. Penmat 24 A atau B kan ya? B ya atau A ya? Itulah pokoknya lupa saya. Nih, anggaplah itu ya, anggaplah itu. Nah, terus theta ini secara general kalau kita ingin menggantinya dengan rata-rata, nanti diganti menggunakan mu, ya. Ini secara general jawabannya untuk mensimbolkan theta dulu gitu, nah, menunggu theta gitu. Tapi kalau misalkan kalian udah tahu mau ngapain, bisa mau tahu nanti ganti mu gitu nih, secara general. Jadi seperti itu. Nah, di saat anggaplah datanya ada kalian ya, eh,
populasinya adalah kalian. Nah, saya ingin menduga misalkan berat badan kalian berapa, misalnya nanti ini Mio nih, Mio anggota dari sifat. Jadi maksudnya Theta ini berada di dalam ini. Berat badan rata-rata berat badan kalian itu berada di dalam populasi kelas kalian gitu nih. Seperti itu, ya. Nah, geser ke sebelah sampel nih, ya. Sampel itu adalah bagian dari populasi ya. Ada X1, ada X2, X3 dan seterusnya sampai SN gitu nih, ya. Nah, jadi masuk sampel ini eh saya mengambil sampel nih dari kalian, kalian berapa sih? Nah, di dalam Zoom ini ada 35, berarti 34 ya. Kan sama saya 35. Nah, ada 34 orang nih, ya. Saya ingin menduga berat badan kalian itu berapa rata-ratanya gitu nih. Saya mengambil sampel dari 34 populasi ini, saya mengambil sampel misalkan 15 dulu, atau 20 lah. 20 sampel ya, dari 34 orang yang ada di dalam kelas kalian misalkan. Sampel pertama ngambil nih, ya. Ambil 20 orang, terus saya kembalikan orang-orang. Sampel kedua ambil lagi, misalkan yang terpilih itu ada Adeline, Muhammad Yusuf, Laisya, Zahra, Arini, misalkan ya. Terus Indri Artanti, Ilyas, Fauzan, Afifan Ain dan sebagainya. Ini yang belum on cam saya masih tunggu ya, dari tadi belum on cam ya. Nah, seperti Adinda, Elizabeth, Asa Puspita, Kaila Sopan, kenapa kan belum on cam? Nah, Masya Haril Haksoh gitu. On cam lah. Nah, anggaplah sampel itu yang saya ambil kan, terus dilihat nih berat badannya berapa gitu nih. Oh ternyata dari 20 sampel ini berat badannya kalau populasi yang 60 kg dia berat badan 52 gitu. Saya kembalikan lagi mereka-mereka ini ya. Terus saya ambil lagi sampel 20. Oh misalkan yang terpilih eh, orang-orang yang berbeda, tapi ada juga yang sama. Yang terpilih misalnya Muhammad Damar, ya ada Indah Keko, misalkan Muhammad siapa. Terus ada yang terpilih lagi, misalkan nih seperti uh, Adeline tadi ya, tuh Muhammad Yusuf terpilih lagi. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus dilihat lagi berapa rata-ratanya. Oh ternyata 53. Tadi 52, 53 gitu nih. Nah, terus dikembalikan lagi mereka, diambil lagi dan seterusnya. Setiap pengambilan sampah dapatlah apa namanya teta duga. Kalau misalnya kita rata-rata berarti dapatlah rata-ratanya, X barnya. X bar kalau di dalam sampel ya, kalau dalam populasi mu. Dapatlah X barnya. X bar pertama, X bar kedua, X bar ketiga gitu ya. Kalau di sini ada teta duga. Teta duga untuk X pertama, teta duga untuk X kedua, teta duga untuk X ketiga, dan seterusnya sampai teta duga XM. Nah, ini ada banyak teta duga ya. Nah, ini bisa kita buat fungsi. Fungsi apa? Fungsi untuk X1 ya, variabel X1 ini ya, sampel pertama ini. Terus yang kita duga apa? Teta. Parameternya apa? Teta gitu. Terus yang X2 juga, X2 parameternya teta, X3 dan seterusnya sampai Xn parameter teta gitu nih. Kenapa sampai Xn Pak? Karena kita menunggunya sebanyak n kali. Karena kita mengambil sampel sebanyak n kali seperti itu. Nah, setelah itu dari fungsi-fungsi ini ya, kita bisa gabungkan tuh. Misalkan ini sama ya, fx1 titik koma theta, fx2 titik koma theta, dan seterusnya sampai fxm titik koma theta. Kan yang beda cuma x doang kan ya. Ini kan bisa kita gabungkan. Apa yang digabungkan makanya bentuk seperti ini. F fungsi gabungan maksudnya F x1, x2, x3 dan seterusnya sampai xn theta gitu. Ya, theta. Sama kan seperti ini, tapi ya beda digabung aja. Nah, ini itu dinamakan dengan likelihood function, fungsi likelihood, yang dinotasikan dengan L besar theta. Maksudnya itu adalah fungsi likelihood dari theta. Fungsi likelihood dari theta isinya apa? Ini isinya. Fungsi fx1, x2, x3, dan seterusnya sampai xn titik koma theta. Seperti itu. Ya, paham sampai sini ya? Nah, oleh karenanya ada definisi nih. Definisi Smendolo dalam buku ya yang pernah saya share Pak apa namanya tuh saya share dapusnya ya yang kemarin di RPS itu di ini punya buku di sana sih.
eh, likelihood function itu, katanya fungsi likelihood itu ya merupakan fungsi gabungan. Nah, fungsi gabungan dari n buah atau sebanyak n variabel acak. Di mana isi variabel acak itu adalah x1, x2, x1. Ini tadi isinya yang ini. Itu ya. Dan dituliskan dengan x1 sampai Sn. Boleh dikatakan bahwa jadi fungsinya itu adalah ini fx1, fx2, fx3 dan seterusnya sampai fn theta yang ini tadi yang saya blok ini seperti itu. Nah, ini ditunjukkan atau dinamakan dengan fungsi likelihood. Dari fungsi ini ya kita gabungkan menjadi ini adalah namanya likelihood function atau fungsi likelihood yang dinotasikan dengan L besar theta seperti itu. Ya. Nah, untuk fungsi fixnya atau lebih jelasnya pada X1, X2, Sn itu ya pada fungsi lain ini itu merupakan fungsi dari theta dan juga dinotasikan dengan L theta ya ulang-ulang dari sini ya. Definisi ini sebenarnya dari saya jelasin ini, dari saya jelasin ini ya. Nah, jika sampel pertama, sampel kedua atau sampel ketiga yang direpresentasikan atau dirujuk atau dituliskan pada sampel acak dari fx theta ya maka fungsi untuk likelihood theta itu kalau dipisah ya maksudnya direpresentasikan itu fx1 theta, fx2 theta dan seterusnya sampai fxn theta seperti itu ya itu dia. Tapi kalau misalnya digabung Pak gimana? Ini bentuk seperti ini. Kalau digabung bentuk seperti ini ya. Nah, ilustrasi seperti ini ilustrasinya. Misalkan terdapat satu koin tidak seimbang yang diketahui rata-rata proporsi muncul gambar ya, proporsi munculnya gambar adalah satu di antara nilai berikut. Jadi proporsinya itu 0,2, 0,3, dan 0,8. Ini nampak ya. Nah, suatu percobaan pelemparan koin dilakukan sebanyak 2 kali untuk mengetahui banyaknya muncul gambar. Yang diinginkan adalah munculnya gambar seperti itu. Nah, pada percobaan ini terdapat dua pengubah acak, yaitu S1, 2. Kenapa, Pak? Karena di sini ada dua pengubah acak. Nih, satu koin tidak seimbang, ya. Dilempar bahwa munculnya bla 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 pelemparan koin sebanyak 2 kali. Jadi koin itu dilempar tidak setimbang, koinnya tidak setimbang, tapi pelemparan sebanyak 2 kali. Koin pertama nih, memang anggapnya koin cuma satu, nah itu koinnya. Koin cuma satu, set dilempar nih. Catat hasilnya apa, gambar atau angka gitu nih. Terus lempar lagi yang kedua, gambar atau angka. Nah, yang di sini dia dikatakan berhasil kalau munculnya gambar gitu, diminta gambar ya. Nah, oleh karenanya ada dua nanti X1, X2, X1 untuk koin pertama, X2 untuk koin kedua ya, di mana ada dua N karena ada dua kan ya, atau dapat diidentifikasi memiliki sebaran Bernoulli. Ya, kan sebaran Bernoulli itu adalah sebaran yang keluarnya cuma dua. Kalau nggak nol, satu, kalau nggak berhasil, gagal, dan seterusnya. Tidak jelas banget. Dan entah kalian kedengar atau enggak ya, tapi dia benar-benar jelas banget. Berembut gitu ya. Tapi soal saya jelas kan ya? Masih jelas? Masih jelas, Pak. Oke. Itu soal saya yang nggak makan ada sampai. Saya akan langsung lagi. Tapi saya jelas tuh. Kalau nggak jelas, sampaikan aja ya. Resen kalau nggak salah. Nah, oleh karenanya, dia memiliki sebaran Bernoulli dengan long parameternya atau misalkan eh, populasinya ya omeganya itu adalah 0,2 0,8 ya dari sini nih. Maka tentukan penduga bagi P penduga yang maka di sini diketahui nih itu kan bahwasanya untuk fungsi gabungan PDF ya PDF ini eh, apa ya density function tapi P saya lupa apa ya
Fungsi, kalau FKP, fungsi kepekatan peluang. Tapi ini bahasa Inggrisnya. P saya lupa, tapi D itu density, F-nya function. Ya. Pada sampel acak, ini kan F X1, X2, P X1 tambah X2, 1 min P pangkat 2 min X1, X2. Nah, ini sebenarnya adalah fungsi dari Bernoulli ya. Tapi kalau Bernoulli itu ada fx, theta, ya biasanya fx, titik koma theta sama dengan di sini p benar atau biasanya dengan theta di sini. Tuh. Tapi oleh karena di sini dimintanya p, berarti dibuat p. Nah kalau biasanya di rumus Bernoulli itu p pangkat x terus 1 min p n min k. Gitu. N min K. Tapi kan di sini N-nya 2, sudah diketahui ya, N-nya 2 di sini. Maka di sini 2. K-nya ya, ada X1, ada X2. N min X ya, apa N min K, N min X. Oleh karena ada dua pembaca, ya, X1 dan X2, maka ya, eh, dibuat nih P pangkat X1 dan X ditambah X2, 1 min P pangkat 2. Ini kan N, N min X ya. N-nya 2, min 1 dan min 2 gitu. Kenapa 2 X-nya? Karena ada dua pembaca gitu. Oke. Katanya untuk XI, di sini XI ya, nilainya 0 atau 1. 1 itu jika dia gambar, dia berhasil muncul gambar. Gitu. Oke. Terus untuk nilai fungsi gabungan ini ya, fx1 x2 p itu ya, dituliskan atau definisikan pada tabel 91 dengan berbagai pasangan X1, X2 dan nilai P-nya. Di dalam tabel 91 di buku itu ada nilai pasangan X1, X2 dan nilai P-nya. Mana Pak tabelnya? Ini dia. Ya, ini tabelnya. Sebab gabungan dari banyak yang muncul gambar pada pelempaan tidak setimbang sebanyak 2 kali. Ini untuk proporsinya, yang soal ya 0,2, 0,3, 0,8. Ini untuk kemunculannya. Apa itu 00, Pak? 01, 101. 00 ini ada pelempaan dadunya. Pelempaan dadu, pelempaan koin. Kan yang diminta adalah munculnya gambar kan ya? Ini kan ya? Nah, kalau pelempaan pertama yang muncul bukan gambar atau angka, ya 0. Pelemparan kedua, just lempar nih, ternyata yang muncul angka lagi, 0 lagi. Kalau yang ini, pelemparan pertama yang muncul angka, 0. Pelemparan kedua yang muncul gambar, sesuai yang diminta, berarti 1. Karena 1 itu gambar katanya. Ya. Tadi dia pisah di atas tadi. Pelempar yang ketiga itu untuk pelemparan yang pertama. Yang pertama gambar, yang kedua angka. Tapi kalau kedua gambar, satu-satu. Gitu. Nah, sekarang anggaplah isi ini belum dapat ya. Anggapnya yang saya belum dapat nih. Isi 9 tabelnya. Ini 0,4, ini sama ini anggap belum dapat. Ya. Oleh karenanya kita menggunakan rumus ini tadi nih. Rumus ini ya yang ada ini ya P pangkat ini untuk mendapatkan nilai uh, fungsinya gitu. Contoh nih untuk X1 0 dan X2 0 yang ini ya, berarti yang ini nih. Ya. Nih, Fx1, X2, P untuk nilai P 0,2, berarti P yang ini ya. P yang ini, add dah. Ini, masuk. Nah, gitulah. Nih, 0,2 ini ya. Maka, ini kan P-nya nih. P-nya diganti 0,2 dari atas ini. Nih, yang atas ini diganti 0,2. X1, X2, X1-nya 0. X2-nya 0. Oleh karenanya di sini 0 semua pangkatnya. Add dah. Nggak mau ya, udah di blok. Nah, gitu lah, ke blok semua deh. Nah, gitu lah, nggak bisa. Nah, yang itu 1 min P. 1 min 0,2. N
min X1, min X2, N-nya 2, X1-nya 0, X2-nya 0. Dihitung semua di sini. Ini pangkat 0 ya. Pangkat 0 itu adalah sesuatu yang pangkat 0 ya 1 gitu nih ya. Satu. Terus ini satu min 0,2 itu 0,8. 0,8 pangkat 2 itu 0,64. 0,64 kali 1 dapatnya 0,4. 64. Makanya di sini dapatlah nilainya untuk 0, 0 dan itu ada 0,4 gitu. Terus contoh yang kedua itu adalah X1, 1 dan X2 0 yang ini diambil tuh ya. Terus dia ngambil contoh yang X-nya sama dengan P sama 0,3. Nah, Fx1, X2, P 0,3 itu adalah 0,3 pangkat 1 tambah 0, 1 min 0,3 ya, karena P 0,3 kan ya. Terus 2 min 1 min 0, Pak, dapat 1 dari mana? Dari sini, karena dia X1-nya 1 gitu. Dapatlah dia 0,21. Yang ini dia. Nah, ini semua sama untuk dia 0,64, 0,16, 16, 0,4 ya sama untuk mencari ini gitu. Ya, ini mencari ini sama ya sama. Oleh karenanya kita ambil yang paling maksimum ya. Kita ambil yang paling maksimum. Di baris ini yang paling maksimum nah ini 0,64 untuk 00. Oleh karenanya ya eh, pada 0,2 itu ya dia menggunakan proporsi atau penduga P 0,2 jika X1 dan X2-nya 0,00. Nah ini nih. Ya. Untuk proporsinya pada 0,00. Ya. Terus proporsi 0,3 itu jika X1 dan X2-nya 0 dan 1 atau 1 dan 0, yang dua ini. Ya. Terus untuk proporsi 0,8, ya, dia bernilai 0,8 jika keduanya pelemparan darinya tuh gambar, muncul gambar 0,64. Seperti itu. Paham sampai sini, sampai saya keempat, paham? Paham? Wanita Kamila paham? Insya Allah, Pak. Oke. Zikri Sya'ban paham? Paham nggak paham Pak? Cuman paham. Oke. Baik, jika sudah paham, kita ke yang kelima. Ya, slide 5. Nah, sebelum itu kita ke Word dulu. Set. Nih, ini yang tadi nih. Sebenarnya kalau di teman kalian ya di kelas 11 saya jelasin yang ini Mbak. Sama aja. Soalnya ini kan dari basic juga saya buat untuk penjelasannya PPT. Soalnya saya takut salah penyampaian, makanya saya minta bantuan AI ya untuk menjelaskannya. Tapi intinya sama kok. Nah, perhitungannya sama. Ya, nanti saya kasih juga Word-nya ya. Nah, intinya sama. Ini juga tadi kan ya, perhitungannya sama. Kalau kemarin saya menghitung sih takutnya karena di sini apa namanya bahasa Inggris, terus juga apa namanya di sini bahasa Indonesia. Udah saya buatnya versi bahasa Indonesia. Saya takut juga salah menjelaskan seperti itu. Nah, untuk metode kemungkinan maksimum yang ini ya, yang ini, ini contoh tadi nih, contoh 0,64, 0,1 sama sama aja. Ini untuk ini ya, katanya seperti ini nih. Untuk suatu kumpulan data yang diamati, for a given observed set of data, ya, yang didefinisikan dengan L theta, ya, menyatakan suatu fungsi likelihood atau kemungkinan, fungsi kemungkinan ya, dari data tersebut sebagai fungsi dari parameter theta, sebagai fungsi dari parameter theta, ya. Terus eh, prinsip likelihood estimasi atau kemungkinan maksimum ya estimasi ini aja lah apa ya bahasa Inggris ini aja prinsip estimasi kemungkinan maksimum itu adalah memilih nilai theta ya, sebagai taksiran. Maksudnya kita memilih theta itu sebagai dugaan, sebagai estimasi. Untuk mengestimasi apa? Untuk mengestimasi populasi gitu. Untuk suatu kumpulan tentu ya kan untuk mengestimasi atau menduga suatu populasi atau kumpulan data gitu ya. Yang nilai yang membuat data yang diamati memiliki kemungkinan terbesar untuk terjadi. Nah, jadi maksudnya milih yang terbesar gitu ya. Dibandingkan saat theta sama theta 2. Oh, gini, Mak.
Artinya, maksud saya artinya, jika nilai likelihood itu dari data pengamatan, nilai tetanya lebih besar dari nilai tetanya sama dengan T1, jauh lebih besar daripada teta sama dengan T2, maka eh, lebih masuk akal untuk memilih T1 sebagai estimasi teta daripada S2. Misalkan gini, ada sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiga uji-ujinya itu ya, yang ini nih, yang ini nih. Nah, ini mana paling besar? Kalau kita mengambil proporsinya paling besar 0,4 ya. Proporsi 0,2 itu di antara muncul-muncul ya. Tidak muncul, tidak muncul, tidak muncul-muncul ya. Jangan muncul-muncul lah. Angka gam, angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Ini paling besar mana? 0,64 untuk proporsinya ya. Terus untuk proporsi 0,3 itu ada di sini. Untuk proporsi 0,8 ada di sini. Gitu. Itu maksudnya. Tapi kalau misalkan ini lebih besar daripada yang lain, ya udah, ambil yang ini, gitu nih. Terus ini 0,21 lebih besar apa? Oh, bukan, salah. Bukan kanan, tapi ke bawah. Ya, saya udah benar ke bawah, bukan ke kanan ya. Nah, misalkan 0,1 lebih besar daripada 0,16 daripada 0,16 ini, berarti ambil ini. Yang ini lebih besar daripada 0,4 sama 0,09. Berarti ambil yang ini. Gitu. Seperti itu. Ya. Nah, oleh karenanya di dalam definisi 209 itu, ya, definisi ini tadi ya, 239 ini ya, misalkan kata ini ya, maksimal menyebut let ini ya merupakan fungsi kepadatan peluang ya, FPDF. Nih, jadi misalkan L theta atau fungsi likelihood dari theta itu adalah fx, x1, x2, dan seterusnya sampai Sn yang di atas tadi ya, yang kita lihat tadi, dengan eh, eh, parameter theta yang anggota itu merupakan anggota dari omega adalah fungsi kepadatan peluang. Kalau bahasa Indonesia itu FKP, ya fungsi kepadatan peluang. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu adalah PDF. Saya lupa P-nya apa. Dan siapa density function, P-nya apa saya lupa lah. Pokoknya density function lah itu. Ya. Nah, mana tadi? Hmm. Nah, fungsi peluang dari X1 saya benar bahwasanya kalau nilai ini itu merupakan adalah fungsi pakatan peluang atau fungsi gabungan dari X1, S2, Sn. Kenapa? Karena dia pengambilan sampel sampai ke N gitu. Nah, kalau contoh kan dua atau S1, S2, maka di sini dapat ada dua aja dia. Ada dua aja. Oleh karena dia sebuah mendahului X1 dan S2, makanya dia cuma dua aja. Tapi kalau misalnya sebanyak tiga, berarti sampai S3 nanti gitu. Kelempar tiga kali misalnya gitu. Nah, artinya ya, eh, theta juga itu adalah nilai dari theta yang memenuhi gitu. Maksudnya kita ingin menega theta itu dengan menggunakan theta duga gitu. Ya tadi saya ingin menduga rata-rata kalian ya, rata-rata berat badan kalian yang disimbolkan dengan X bar ya, yang disimbolkan dengan X bar untuk menduga rata-rata aslinya, menduga populasi berat badan sebenarnya kalian, rata-rata berat kalian yang disebut dengan mu gitu. Seperti itu. Makanya dari itu intinya ya, eh, jika apa namanya L theta ini semakin besar ya, eh, maka kemungkinan dapat terjadi jika parameter theta. Terus ML itu oh salah saya jelaskan ya. Seberapa L theta ini itu menjelaskan seberapa besar kemungkinan data terjadi jika parameter theta. Maksudnya ini kan kita mendapatkan beberapa nilai tadi ya. Nah, nilai ini mungkin menjelaskan tentang seberapa besar kemungkinan data terjadi jika parameter theta. Ini jika parameternya ini ya 0,2, kemungkinan terjadinya berapa? Oh, 0,64. Jika parameter 0,3 ya, kemungkinan terjadi berapa? Oh, 0,49. Jika parameter 0,8, itunya berapa? Berapa nilainya 0,04. Mana yang paling besar? 0,64. Ambil yang ini. Ya, seperti itu. Ini maknanya. Nah, ini contoh juga nih, contoh untuk maximum livelihood-nya. Sama seperti tadi. Koin juga ya, tapi di sini uh, dia tidak diketahui proporsinya, dia tidak diketahui P-nya, ya. Hanya diketahui uh, pelemparan ya, pelemparan satu itu untuk gambar, nol itu untuk angka. Jadi kalau pelemparan pertama itu muncul gambar nih, karena satu kan ya. Pelemparan kedua itu munculnya nol.
Nah, berarti suksesnya cuma sekali di awal doang gitu. Nah, oleh karenanya masukkan dong ke rumus tadi gitu. Bedanya kalau tadi diketahui proporsinya, ya diketahui nilai ini nih, 0,2, 0,3 dan 0,3 dan 0,8 ya. Nanti kita tahu sini ya. Oleh karenanya ini langsung saja P pangkat oh ya, maaf. Kita setelah buat ini ya, kita masukkan substitusikan tuh. Terus kenapa Pak di sini P-nya langsung pangkat 1? Karena langsung dijumlahkan nih sama dia. Harusnya di sini kan P pangkat 1 plus 0. Ya kan ya? Kan X1 tambah X2 kan 1 ditambah 0. Artinya 1. Makanya di sini langsung aja dia P pangkat 1. Terus 1 min P, eh, N min 1 min 0. N-nya kan 2, karena 2 nih. 2 min 1 min 0. 2 min 1 itu ada 1. Maka di sini P pangkat 1. P pangkat 1 itu P. 1 min P pangkat 1, 1 min P. Setelah itu dikalikan ke dalam nih. Dikalikan ke dalam nih. Muncul ini dinamakan dengan fungsi likelihood atau log ya. Likelihood dari P. Kalau tadi kan theta kan ya. Makanya saya bilang, ini apa yang kita mau duga? Ini proporsinya. Berarti di sini diganti P gitu. Nah, dapat ini kan ya. Ini turun sini nih. Lalu dia turunkan. Turun gimana Pak? Dikalikan dulu ke dalam. Ini misalkan P1 ini adalah sama dengan ya P dikurang P kuadrat. Ya nggak ya? Coba. Pak. Nah, jadi seperti itu ya. 1 P dikali 1 P, P dikali min P itu P kuadrat. Nah, untuk mendapatkan kemungkinan maksimumnya, kita turunin dulu. Setelah kita lakukan turunkan, maka dapat 1 min 2P. Di mana dapatnya? Turunan P adalah 1. Turunan P kuadrat adalah min 2P. Ya, ya udah dapat seperti ini. Nah, setelah itu kita buat dia dengan sama dengan 1 min 2P sama dengan 0. Buat sama dengan 0. Set sama dengan 0. 1 min 2 sama dengan 0. P sama dengan setengah. Pak, gimana caranya ya? P sama dengan min 2 min 1 dibagi min 2. Ya, paham ya? Maka dapatnya P-nya 0,5. Maka ACML-nya adalah 0,5. Gitu. Untuk investasinya, dari data 1 0 itu muncul satu gambar dan satu percobaan. Maka estimasi terbaiknya adalah 1, untuk proporsi P nya adalah 1/2 atau 0,5. Dan sama kalau misalkan ditanya misalkan kedua sukses atau kedua gagal gitu ya, sama contoh seperti ini tadi, tapi kalau bedanya kalau di sini udah diketahui nilai proporsinya ya tinggal kita masukin untuk mendapatkan nilai apa namanya dalamnya. Kalau ini belum ada, kita mencari nilai proporsinya dulu, P-nya dulu gitu ya. Udah, ada yang mau tanyakan? Ada. Nih, ini kan udah saya jelasin tadi ya, yang ini ya, yang di sini kan ya, fungsi mungkin maksimum itu udah saya jelasin. Nah, oleh karena dia biasa ada tahapan kan ya, ada tahapan-tahapan. Tahapannya ini tuh. Maka untuk mencari nilai kemungkinan maksimum itu, yang pertama adalah menentukan fungsi likelihood-nya atau L. Jadi kalau likelihood fungsi gabungan berarti L, theta, ya apa fungsi gabungannya apa. Pertama fungsi gabungan, terus yang kedua fungsi likelihood-nya kalau dari fungsinya fungsi Bernoulli, eh, fungsi Bernoulli ya, yang nilainya ada 0 dan 1 atau benar salah atau berhasil gagal. Yang keluarnya cuma 2 itu aja. Setelah mendapat fungsi likelihood-nya, dilogkan tuh atau dibuat logaritma. Setelah itu baru diturunkan. Kita maksimumkan ya dengan cara menurunkannya. Menurunkan ya tadi kalau misalkan P ya tinggal 1 P kuadrat itu 2P turunnya. Nah, setelah itu kita hitung deh nilai-nilainya. Seperti itu. Nah, dan kalau dari contoh ini pertama kita buat ya, terus dapat nilai fungsinya ya. Setelah fungsi itu kita buat nilai bentuk log, setelah itu turunkan ya, dapat turunannya, nah, kita masukkan untuk berapa nilai P-nya. Dapatkan nilai P 0, itu. Cuma itu aja di intinya sini. Intinya bagaimana kita
membuat penuga titik ya. Nah, pertemuan saya itu setelah kita mendapatkan penuga titik yang baik itu penuga titik yang bagaimana ya. Kenapa penuga titik yang baik bagaimana? Kalau di sini kan katanya yang paling jelas itu adalah saatnya memaksimumkan ya, yang paling besar. Nah, kalau misalkan di sini di antara proporsi 0,2, 0,3, 0,8 yang paling besar itu kan 0,04 gitu. Ya udah ambil ini. Tapi di saat nanti setelah terpilih apakah ini yang paling baik gitu. Nah, itu di pertemuan satu pertemuan 4. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada? Galeng-galeng zikir juga. Nggak ada, Pak. Tiba-tiba aja kamera saya nggak buka nih. Dari saya belum ada sih, Pak. Oke, terima kasih ya Yuza. Cannot start video. Wah, stop ya, Azim. Kenapa video saya nih? Nah, sebentar saya lihat bentar ya. Ya, video saya nggak bisa itu. Tunggu sebentar, saya lihat bentar. Nge-lag lagi dia. Aduh, 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 aduh. Saya masih terdengar ya? Masih aman? Ini Masih, Pak. kurus. Oke, aman. Ini nggak bisa gerak apa-apa nih. Soalnya kurus saya tiba-tiba berubah jadi apa ya? Body tuh. Ini nggak usah nekan apa-apa nih. Next nggak bisa, semuanya nggak bisa. Nekan mute nggak bisa. Tiba-tiba aja nih. Mau tekan lip nggak bisa. Ini saya mau ngajak foto nih, tapi saya nggak ada buka ya gimana ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan ya, mungkin itu di pertemuan hari ini. Sekali saya minta maaf ya, janjinya jam berapa, apa namanya, kuliah jam berapa, dan juga ada perjalanan ya saus jam 1 gitu kan ya. Ubah pagi, aku udah Allah, paginya juga ada kendala gitu, ada masalah gitu. Dan setelah selesai perkuliahan pun, eh, oke, maaf ya, saya terlempar tiba-tiba aja. Ya itu ya, setelah mulai pukul 4 ternyata juga masih ada kendala gitu ya, di sinyal karena hujan. Ya, maaf ya. eh Udah, saya akan hentikan recordnya. Pasien kan dari jam berapa kan record? Ya, stop.